Suku Kuitianye adalah salah satu dari sekian banyak suku klan yang memperkaya struktur sosial masyarakat Minangkabau. Suku ini tergolong ke dalam kelompok Kelarasan Nan Panjang, sebuah sistem klasifikasi adat yang membagi masyarakat Minangkabau berdasarkan garis keturunan dan karakteristik budaya. Dalam konteks ini, kelarasan Nan Panjang sering dikaitkan dengan adat yang lebih fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Berbeda dengan kelarasan Bodikanigo yang cenderung konservatif. Asal-usul dan hubungan kekerabatan. Suku Kuitianye memiliki hubungan erat dengan suku Jambak dan suku Pitopang. Ketiga suku ini dianggap sebagai kerabat dekat dalam sistem kekerabatan Minangkabau. Berdasarkan catatan sejarah dan tradisi lisan, suku Kuitianye dan suku Jambak diyakini sebagai pecahan dari suku Guci, salah satu suku induk yang lebih tua di Minangkabau. Nama Kuitianye sendiri memiliki beberapa interpretasi. Beberapa pendapat mengaitkannya dengan nama pohon mengkudu, Morinda citrifolia, yang dikenal memiliki banyak manfaat dalam pengobatan tradisional. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa nama ini berasal dari sebutan Guci Anye, yang mengindikasikan asal-usul suku ini sebagai bagian dari suku Guci. Cabang-cabang suku Kuitianye. Suku Kuitianye memiliki beberapa cabang subklan yang tersebar di berbagai wilayah di Minangkabau. Setiap cabang ini memiliki karakteristik dan sejarahnya masing-masing, namun tetap terikat oleh identitas dan asal-usul yang sama. Beberapa cabang suku Kuitianye yang dikenal antara lain. Kuitianye Barua. Cabang ini sering ditemukan di daerah yang lebih tinggi atau Barua dalam bahasa Minang, yang mengindikasikan lokasi geografis tempat mereka bermukim. Kuitianye Ikua Panca. Nama ini mungkin merujuk pada ciri khas tertentu dari wilayah atau komunitas tempat cabang ini berada. Kuitianye Kampuang Tangah. Kampuang Tangah berarti kampung tengah, menunjukkan bahwa cabang ini mungkin mendiami pusat atau inti dari suatu nagari, desa adat. Kuitianye Kapalo Banca. Kapalo Banca berarti kepala atau ujung dari sebuah area persawahan, mungkin menunjukkan mata pencaharian atau lokasi geografis. Kuitianye Kapalo Labuah. Kapalo Labuah berarti ujung jalan, yang bisa mengindikasikan lokasi strategis di dekat jalan utama. Kuitianye Pitopang. Cabang ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat dengan suku Pitopang, mungkin melalui perkawinan atau kesepakatan adat. Kuitianye Tabek Lintang. Tabek Lintang merujuk pada kolam ikan yang membentang, yang mungkin menjadi ciri khas wilayah tempat cabang ini berada. Hubungan dengan suku Serumpun. Selain suku Jambak dan suku Pitopang, suku Kuitianye juga memiliki hubungan serumpun dengan Salo dan suku Bodi. Hubungan ini mencerminkan jaringan kekerabatan yang luas dalam masyarakat Minangkabau, di mana suku-suku saling terhubung melalui garis keturunan, perkawinan, dan kesepakatan adat. Gelar adat dan pemimpin suku. Dalam adat Minangkabau, setiap suku memiliki pemimpin yang disebut Pangulu atau Datuk. Mereka adalah tokoh yang dihormati dan bertanggung jawab untuk menjaga adat, menyelesaikan sengketa dan mewakili suku dalam berbagai forum adat. Suku Kuitianye memiliki beberapa gelar Pangulu yang dikenal, antara lain, Datuak Rajo Mandaro. Gelar ini menunjukkan kewibawaan dan kepemimpinan yang kuat. Datua Itam Payokua. Gelar ini khusus untuk pemimpin suku Kuitianye di wilayah Payokumbua. Datuak Majo Direo dan Majo Batua. Gelar ini diberikan kepada pemimpin di Jorong Piladang, Nagari Koto Tanga Batuam, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota. Datuak Talumabasa. Gelar ini diberikan kepada pemimpin di Padang Lua, Nagari Ti Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Datuak Mansoik. Gelar ini diberikan kepada pemimpin di Nagari Tayebarua, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota. Datuak Bagindo Sati. Gelar ini diberikan kepada pemimpin di Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota. Datuak Majonan Hitam. Gelar ini diberikan kepada pemimpin di Jorong Tanjung Jati, Nagari Spice Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten 50 Kota. Datuak Pandukomalano. Gelar ini diberikan kepada pemimpin di Nagari Simpuruik, Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar. Datuak Tikosati. Gelar ini diberikan kepada pemimpin di Kecamatan Suliki dan Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten 50 Kota. Setiap gelar ini memiliki sejarah dan makna tersendiri, yang mencerminkan peran dan tanggung jawab pemimpin suku dalam masyarakat. Mitos dan kepercayaan. Suku Kuitianye, bersama dengan suku Jambak, memiliki mitos yang unik dan menarik. Konon, setiap kali ada acara perkawinan di antara anggota suku ini, hujan akan turun. Mitos ini dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai pertanda baik atau berkah dari leluhur.
Selain itu, gadis-gadis dari suku Kutianyi seringkali dikaitkan dengan sebutan Putri Dewi, karena kecantikan mereka yang mempesona. Laki-laki dari suku ini juga dikenal gagah dan berwibawa, sehingga suku ini seringkali dianggap memiliki daya tarik dan keistimewaan tersendiri. Persebaran geografis. Suku Kutianyi dapat ditemukan di berbagai wilayah di Sumatera Barat, terutama di Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten 50 Kota, Kota Payakumbuh, Kabupaten Solok. Keberadaan mereka di berbagai daerah ini menunjukkan bahwa suku Kutianyi telah lama menjadi bagian integral dari masyarakat Minangkabau secara keseluruhan. Peran dalam sejarah Kerajaan Pagaruyuang. Pada masa kejayaan Kerajaan Pagaruyuang, suku Kutianyi memiliki peran penting dalam pemerintahan dan kehidupan sosial. Salah satu tokoh terkemuka dari suku ini adalah Datuak Bagindo Sati, seorang kepala suku di Payakumbuh, Limbanan, yang dikenal alim, bijaksana, dan bersahabat dengan Raja Pagaruyuang. Datuak Bagindo Sati seringkali dimintai untuk menemani Raja dalam berbagai acara dan perjalanan di Luhak 50. Hal ini menunjukkan bahwa suku Kutianyi sangat disegani dan dihormati oleh masyarakat Minangkabau, terutama di wilayah Luhak 50.